Salah satu mode Chrome yang paling populer di dunia tentu saja adalah mode incognito. Karena di mode ini kita akan merasa sendirian dan bebas di sebuah web internet yang tentu jangkauannya luas banget. Impian siapa itu coba? Tidak ada history, tidak ada cookies, tidak ada data user lain, dan lain-lain. Tapi tahukah kalian kalau mode incognito itu tidak benar-benar se-incognito itu? Alias kalian masih bisa diawasi. Lah, kok bisa? Jadi inilah sisi lain dari mode incognito. Dan kali ini memang mau bahas yang santai aja. Sebelum mulai, seberapa sering sih kalian pakai mode ini di Google Chrome? Apakah jarang? Atau malah sering? Kalau sering sih kalian benar-benar mencurigakan dan wajib dipertanyakan ya. Oke, bercanda. Secara pengertian, incognito merupakan sebuah private browser. Dan nyatanya browser lain juga punya. Seperti mode private browsing di Firefox, terus private browsing di Internet Explorer, private tab atau private window di Opera Browser, dan lain-lainnya. Termasuk mode incognito di Google Chrome yang kalau kita artikan adalah mode privat. Semuanya berawal kala private browsing pertama kali dibuat dan ditambahkan pada web browser Apple Safari pada tahun 2005. Dan akhirnya, mode ini mendapatkan popularitas pada tahun 2008. Dan mulai diimplementasikan oleh browser lain termasuk browser sejuta umat yaitu Google Chrome. Dan tentu saja dengan mode incognito di Google Chrome yang memang terkenal sebagai browser tercepat pada zaman itu. Dan akhirnya hingga sekarang pun mode incognito ini menjadi sebuah mesin penjelajah dengan pengalaman internet yang lebih tertutup aja. Dan cara kerjanya adalah mode incognito beroperasi dengan cara yang sama dengan mode website normal. Sebenarnya ketika kalian mengakses sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan ke server situs website yang kalian tuju. Lalu server web akan mengirimkan halaman web yang diminta ke browser kalian seperti biasa. Perbedaannya adalah saat kalian menggunakan mode incognito, browser tidak akan menyimpan data tentang situs yang telah kalian kunjungi sebelumnya. Yang berarti bahwa informasi yang dikirim oleh server web tersebut tidak akan disimpan di browser kalian. Secara fungsi sendiri, private browser memang digunakan untuk berbagai tujuan. Dan salah satu fungsi yang paling populernya tentu saja untuk menyembunyikan kunjungan ke situs web yang sensitif dari histori browser kalian. Yang sudah pasti kalian tahulah ini arahnya kemana. Nice. Bahkan dari kasus tadi, fun fact sedikit, kalau pada awal-awal private browser ini dirilis dan dikenalkan ke publik, sebutan gaul untuk mode privat ini sempat disebut mode PodHub. Tapi memang sekarang sudah tidak digunakan lagi ya istilah ini. Tapi selain alasan yang agak mencurigakan tadi, fungsi mode incognito seperti ini biasanya sering digunakan untuk riset kata kunci Search Engine Optimization atau biasa disebut dengan SEO. Karena jika kalian melakukan riset SEO atau kata kunci pencarian di Google Chrome yang sudah kalian login atau mode normalnya, bisa dipastikan rekomendasi yang muncul paling atas adalah rekomendasi yang sudah berdasarkan minat akun Google kalian. Contohnya, jika kalian sering menikmati atau melihat konten yang berbau kucing di akun Google kalian, mau kalian searching apapun itu, pasti Google akan memprioritaskan hasil pencarian kalian itu masih berhubungan dengan kucing. Ya, karena memang minat kalian ke arah kucing ya. Berbeda dengan mode incognito yang memang semuanya ibarat di reset. Jadi seolah-olah minat akun kalian itu belum ada. Kan akunnya aja nggak ada, apalagi minatnya. Dan ketika kalian melakukan pencarian, yang muncul sudah pasti semua hal yang memiliki kata kunci yang kuat, atau memang pada dasarnya akan muncul pertama kali ketika kalian menggunakan kata kunci tertentu. Selanjutnya dengan kegunaan tadi banyak juga yang memanfaatkannya. Bagi kita yang kerjanya itu jualan online atau bahkan pembeli online, kita bisa lihat harga pasar dan harga sebenarnya dari barang-barang yang ingin kita jual atau mau kita beli. Karena kalau kita melakukan pencarian di Google Chrome pada mode normal, harganya itu kebanyakan udah di-adjust sama para toko online sesuai dengan kebiasaan atau pencarian akun kalian. Kadang kalau akun kalian itu carinya yang diskon-diskonan, pasti barang-barang yang akan muncul direkomendasikan adalah barang yang diskon. Tapi kalau kalian emang belinya itu asal beli aja dan tidak peduli, biasanya yang muncul di rekomendasi Google Chrome ya pasti barang-barang yang harganya lebih mahal. Tapi kalau kalian searching barangnya itu di mode incognito, harganya sudah bisa dipastikan akan dinamis dan normal aja, tidak kurang atau tidak lebih. Karena memang di mode incognito semua data dan preferensi kalian itu disembunyikan. Dan tentu masih banyak lagi ya fungsi-fungsi lain dari mode incognito ini. Tapi tahukah kalian kalau ternyata di luar dari fungsi-fungsinya tadi, private browser atau incognito ini ternyata itu semua mitos. Jadi kita lanjut pada sisi lain dari mode gelapnya. Yang nyatanya mode incognito tidak sepenuhnya membuat kalian menjadi lebih privasi. Karena mode incognito pada Google Chrome hanya akan mencegah data kalian dari hal-hal seperti cookies history, browser, dan lain-lain. Tapi realitanya ternyata history dari pencarian kita di mode incognito pun masih bisa dicari. Walau memang caranya itu cukup ribet ya, tapi sudah banyak para
para ahli IT yang membuktikan kalau data atau histori pencarian kita di mode incognito itu terlacak semua. Selain itu juga ternyata fitur ini tidak sepenuhnya menjaga anonimitas penyedia layanan internet atau ISP, entah itu dari provider internet, kantor sekolah, atau tempat apapun itu. Kantor atau sekolah atau tempat apapun itu yang menyediakan internet. Yang menyediakan internet masih bisa dengan jelas melacak aktivitas kalian walaupun dalam mode incognito. Lucu aja gitu, ibarat ketika kalian bela-belain menggunakan mode incognito untuk menonton video-video aneh, misalnya kayak kura-kura kawin contohnya, kalian mungkin merasa puas karena privasi dari mode incognito-nya ini, dan menganggap orang nggak akan tahu apa yang kalian lakukan. Padahal di sisi lain, pihak penyedia internet dan Google itu sendiri lagi ngetawain aktivitas kalian. Dan ya memang sudah menjadi rahasia umum juga, kalau incognito itu memang tidak serasa itu. Bahkan pada tahun 2020 kemarin, Google sendiri memang dituntut karena memang melakukan pelacakan dan pemantauan aktivitas para user yang menggunakan private browsing atau mode incognito ini. Yang menjadi masalah adalah sedari awal Google selalu mengklaim kalau private browser mereka itu dijamin aman privasi dan incognito banget. Yang akhirnya ketika para netizen sadar akan hal itu, tentu saja para pejuang hak privasi mulai bersuara. Dan kasusnya ini akhirnya menemukan titik terang dan berlanjut pada tahun 2023 di mana Google akhirnya menerima gugatan tersebut dan membayar sebanyak $5 miliar atau sebanyak hampir 80 miliar lebih untuk menyelesaikan masalah tentang privasi ini, yang akhirnya menurut beberapa artikel yang Mamang baca, Google mengeluarkan respon dan jawaban kalau alasan data para pengguna incognito masih bisa dilacak adalah untuk memberikan dan memudahkan para pengiklan untuk mengetahui kebiasaan user yang sebenarnya. Dari sisi gelap dan kasus ini ya sudah jelas kalau kita itu tidak aman sepenuhnya di internet. Mau kita pakai mode private browser, VPN, password yang kuat, dan segala security-nya itu, data pribadi kita atau privasi kita selalu ada celah untuk dipantau bahkan dicuri. Yang akhirnya sekali lagi berhati-hatilah di internet. Jangan pernah kebanyakan tingkah dan jangan kebanyakan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi atau bahkan membuka aib di internet. Jadi gimana? Apakah kalian masih percaya sama mode incognito? Silahkan komen aja di bawah. Jadi beginilah mode incognito yang seakan-akan kita tinggal di sebuah private server di mana tidak ada orang atau user sama sekali. Tapi ternyata jauh dari sana masih bisa dilihat bahkan dipantau. Tapi kalau memang kita pakai mode incognito untuk hal-hal yang normal, ya aman-aman aja sebenarnya. Karena manfaat incognito ini masih berguna banget. Atau mungkin kalian yang selalu pakai untuk hal-hal yang mencurigakan. Cobalah kurangi aktivitas negatif kalian di internet. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa bersembunyi di internet. Jadi kira-kira internet kultur apa lagi nih yang bisa Mamang bahas di video Mamang selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya.